Santapan Harian, Jumat, 19 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah sumber terang dan kebenaran bagi hidup kami. Bimbinglah kami dalam kebenaran sabdamu ya Kristus. Di dalam sabdamu Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 7 ayat 1-12. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung, hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan di sebelah depannya, sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan, dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas, ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar, ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Sahabat Santapan Harian, keinginan untuk menjadi lebih adalah ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, keinginan itu mendorong setiap manusia untuk melampaui semua keterbatasannya. Di sisi lain, keinginan itu membuat manusia mengabaikan Tuhan. Bacaan kita pada hari ini dengan gamblang menunjukkan hal tersebut. Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tak cukup sampai di situ, ia pun mendirikan rumah baginya sendiri. Tentu saja tak ada yang salah dengan hal ini. Semua orang pasti membutuhkan tempat tinggal, apalagi bagi orang Israel yang telah melalui perjalanan yang sangat lama dan panjang sejak mereka keluar dari Mesir. Memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang tetap adalah hal yang sungguh baik. Itulah sebabnya Salomo membangun rumah untuk Tuhan dan juga untuk dirinya.
Dalam proses itu, ia membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun istananya dibandingkan dengan bait Allah. Waktu yang lebih lama itu diperlukan sebab istana yang dibangun Salomo juga lebih besar daripada bait Tuhan. Dalam hal ini, entah disadari atau tidak, Salomo sudah menempatkan diri lebih besar daripada Tuhan. Kecenderungan yang sama dapat muncul dan tumbuh dalam diri setiap orang. Karena itu, perlu ada kesadaran yang terus-menerus dipupuk serta dikembangkan dalam diri setiap orang agar tetap rendah hati. Ingat, apa yang harus dikendalikan adalah keinginan untuk melampaui batas diri sendiri, bukan keinginan untuk berkembang. Dalam hal perkembangan tentu saja kita didorong untuk terus mengembangkan diri. Pada saat yang sama, seluruh proses pengembangan diri tersebut harus diarahkan demi kemuliaan Tuhan. Kita diizinkan Tuhan memasuki tahun kehidupan yang baru. Kita diizinkan untuk membangun semua yang kita cita-citakan. Dalam seluruh proses untuk mencapai semua yang kita idamkan, sangat baik bila selalu kita selipkan satu pertanyaan kecil. Siapakah yang lebih besar? Semoga Tuhan yang selalu lebih besar. Mari kita berdoa. Di dalam hati kami senantiasa terpatri bahwa dalam pelayanan kami akan semakin kecil, dan Engkau sajalah yang semakin besar. Karena segala kemuliaan dan hormat hanyalah untuk-Mu, ya Yesus. Di dalam kerendahan hati, kami bersembah kepadamu. Engkaulah Sang Juru Selamat kami. Amin.